Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti sesi ke-6 ya rekan-rekan mahasiswa. Sesi kelima kemarin sepertinya cukup menarik karena kita membahas tentang teknik pengambilan sampel yang dimana itu menjadi pokok dari statistik ya. Jadi statistik itu digunakan untuk salah satunya untuk menjadi teknik pengambilan sampel. Nah, materi kemarin itu sangat dibutuhkan gitu kedalamannya untuk di materi untuk mata kuliah metode penelitian. Baik, sesi 6 ini kita akan lanjutkan tentang ukuran pemusatan. Kalau kemarin kita sudah ngebahas tentang mean dan median ya, rata-rata hitung atau median. Maka hari ini kita juga akan melanjutkan lagi bagian dari ukuran pemusatan dan ukuran materi baru yaitu ukuran variasi. Nah, ini materi kuliahnya. Pertama ukuran pemusatan ya. Lanjutan yaitu modus dan kedua rata-rata ukur. Yang selanjutnya ukuran variasi, range atau jangkauan. Yang kedua simpangan absolut rata-rata. Baik, buku acuannya hampir sama seperti biasanya yang saya gunakan, yaitu Prof. Sugiarto, Prof. Sugiono, Prof. Sanusi, UCS Umiati. Baik, kita akan mulai ini pembahasan yang kemarin ya terkait ukuran pemusatan. Prof. Sugiarto tuh sudah menyimpulkan ya, sudah memaparkan bahwa ukuran pemusatan itu adalah kumpulan data yang biasanya mempunyai kecenderungan untuk memusat pada nilai tertentu yang disebut nilai pusat. Nilai tersebut berupa nilai tunggal yang cukup representatif. Nilai pusat yang paling sering digunakan rata-rata hitung, median, modus, rata-rata berbobot, rata-rata ukur. Nah, kenapa sih ukuran pemusatan dibutuhkan? Agar peneliti dapat menampilkan ringkasan data dalam suatu nilai yang menunjukkan rata-rata distribusi. Jadi kita untuk menyimpulkan ya, untuk menampilkan ringkasan datanya ini menggunakan ukuran pemusatan. Nah, ini akan berlanjut dengan materi ukuran variasi. Ada hubungannya antara ukuran pemusatan dan ukuran variasi. Kalau ukuran pemusatan itu untuk menampilkan ringkasan data, nah untuk ukuran variasi selanjutnya setelah ukuran pemusatan ini ya. Pertama, modus ya untuk ukuran pemusatan. Prof. Sugiarto menyebutkan bahwa modus adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam suatu kumpulan data. Modus berguna untuk mengetahui tingkat keseringan terjadinya suatu peristiwa. Jadi bisa dikatakan bahwa modus ini adalah nilai yang paling banyak muncul atau paling sering muncul gitu ya. Mungkin dari zaman kita belajar matematika dahulu atau zaman sekolah kita udah mengerti hal ini, tapi ada beberapa hal yang kita perlu ketahui bahwa modus itu frekuensi terbesar dan ada beberapa contoh yang kita akan jabarkan setelah ini. Karakteristik dari modus tidak dipengaruhi nilai ekstrim seperti median ya, dan untuk mendapatkannya relatif mudah. Jadi kita melihat dari frekuensinya, frekuensi yang paling sering muncul. Kedua, kelemahan modus dalam kumpulan data belum tentu memiliki modus dan bisa juga ditemukan banyak nilai modus atau biasa disebut bimodal atau multimodal. Jadi bisa jadi nih hampir semua data itu ya nggak punya banyak frekuensi yang paling bagus, yang paling tinggi ya, sehingga ya bisa jadi nggak ada modusnya atau bahkan modusnya banyak, itu biasa disebut bimodal atau multimodal. Nah, contohnya ini, kalau yang biasa kita ketahui ya modus ya paling sering muncul. Nah, kita coba dengan contoh yang berinterval seperti ini. Tentukan modus dari data tabel sebaran frekuensi di bawah ini. Nilai 4145 frekuensinya 10, 46 sampai 50 frekuensinya 14, 5155 35 dan seterusnya, jumlahnya adalah ada 100. Kita coba jawab satu persatu tahapannya ya. Pada tabel frekuensi terbesar yaitu 5155. Kita anggap kelas C. Kenapa kita pilih kelas C? Karena frekuensi terbesar. Dari 10, 14, 35, 21, 12, 8 yang paling tinggi adalah 35. Maka kita mengambil interval 51 sampai 55 ini adalah frekuensi terbesar. Nah, selanjutnya tepi bawah kelas modus, itu biasa disingkat TB.
Nah, kita ambil dari angka 51 karena ini adalah 51 sampai 55 adalah frekuensi termasuk dalam frekuensi 35. 51 dikurang 0,5 ini adalah rumusnya sama dengan 50,5. Kemudian tahap ketiga delta 1 35 dikurang 14. Ini dari mana? Dari sini ya rekan-rekan mahasiswa, 35 dari sini. Nah, 14 dari mana? Sebelumnya 14. Jadi 35 kurang 14 sama dengan 21. Ini dari frekuensi ya, 35 dan 14. Terus delta 2, 35 dikurang 21. Maka 35 ini dikurang 21 sama dengan 14. Interval kelas C 55,5 dikurang 50,5 sama dengan 5. Jadi ada 5 ya. 55,5 sama 50,5. Jadi intervalnya ada 5. Nah, maka kita masukkan ke dalam rumus nih rekan-rekan mahasiswa semuanya ya. Jadi modus TB adalah tadi tepi bawah kita masukin 50,5 ini delta 1 per delta 1 plus 1 ada plus delta 2 dikali C. Delta 1 diisi 21. Oke. Per delta 1 plus delta 2 21 ditambah 14 dikali 5. 5 itu C ya. Interval kelas itu ada C. Nah, modusnya sama dengan 50,5 ditambah 3. Ini dicari rumusannya, maka muncullah 53,5. Selanjutnya rata-rata ukur. Rata-rata ukur umumnya digunakan untuk mengukur tingkat perubahan atau rata-rata rasio. Rata-rata ukur digunakan untuk merata-ratakan data yang rasio suku-suku yang berurutannya kira-kira tetap seperti laju perubahan dan rasio indeks ekonomi. Nah, kita ngelihat contohnya ini ya. Diketahui jumlah uang yang beredar di Indonesia tahun 2006 sampai 2011. 2006 sampai 2010 sebagai berikut. Tentukan rata-rata ukur peredaran uang tersebut. Sebentar. Nah, kita lihat tabel ini. Ada 1 sampai 5 2006 itu 1386 uang beredar, 2007 1743 uang beredar, 2008 2003 beredar dan selanjutnya. Nah, kita hitung lognya dari masing-masing uang triliun ini ya, dalam rupiah triliun ini, maka hasilnya ini bisa rekan-rekan mahasiswa bisa mencarinya log X-nya itu log dari ini ya, lognya. Jadi itu ada hitungannya. Hasilnya jumlah 16.732. Jawabannya, jadi rata-rata ukuran peredaran uang adalah 22.019,57 triliun. Dari mana? Dari sini ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi anti log tadi rumusnya 1 per N. 1 per N, N-nya di sini 5 ya. Tadi untuk sigma log X satunya dari yang tadi ya 16.732. Nah, kemudian di ini. Kemudian mendapatkan 3.346,4. Hasilnya 21.576. Baik, selanjutnya kita masuk ke ukuran variasi. Jadi ukuran variasi akan masuk ke video selanjutnya rekan-rekan mahasiswa. Jadi ditonton juga video bagian B-nya. Selamat mengikuti sesi ke-6 ini ya rekan-rekan mahasiswa. Selamat belajar.